Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kini hari untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Pada pertemuan perdana kali ini, pada mata kuliah pengantar akuntansi, untuk pertemuan pertama, setelah Meet, kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang yang sebelumnya adalah pembuatan neraca saldo. Yang kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Baik, untuk itu pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas sebuah PPT ya tentang jurnal penyesuaian. Saya berharap kepada adik-adik sekalian agar mencari materinya, materi pembanding sebagai penambah hasanah intelektual saudara-saudara sekalian. Baik, untuk itu kita akan membahas jurnal penyesuaian. Sini di layar terhadap PPT dari Pak Catur Iswahyudi tentang jurnal penyesuaian. Baik, kita akan simak materinya. Yang pertama, materinya adalah tentang jurnal penyesuaian, di mana dalamnya ada dasar pembukuan dan contoh soal. Nah, yang pertama adalah mengapa perlu penyesuaian. Ya, mengapa perlu penyesuaian dalam jurnal. Jadi, jumlah angka pada setiap rekening yang terdapat di neraca saldo itu terkadang tidak semuanya menunjukkan jumlah yang seharusnya. Yang pertama. Yang kedua adalah penyesuaian angka-angka tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data yang disediakan. Nah, setelah itu semua adalah tahapan berikutnya adalah penyesuaian dengan bantuan daftar yang disebut dengan neraca lajur atau worksheet. Nah, lantas apa yang dikatakan dengan jurnal penyesuaian? Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian itu? Jadi, jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Itu yang dikatakan dengan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal ini yang dibuat setelah dilakukan penyesuaian neraca saldo setelah penutupan kembali. Nah, jurnal penyesuaian juga dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun dalam hal ini adalah perkiraan-perkiraan tadi pada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Nah, jurnal penyesuaian ini bersifat opsional, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Jadi, neraca saldo harus disesuaikan dahulu. Mengapa? Karena ini alasannya. Yang pertama adanya rekening campuran atau mixed account, yaitu rekening yang sebagian merupakan harta dan sebagian lagi merupakan rekening biaya. Yang kedua, yang berikutnya adalah adanya kesalahan yang masih harus dikoreksi. Itu kenapa ada jurnal penyesuaian. Nah, untuk tujuan jurnal penyesuaian adalah yang pertama adalah agar pencatatan transaksi dilakukan secara konsisten. Yang kedua adalah untuk meyakinkan kewajaran penyajian harta, kewajiban, dan modal. Yang ketiga adalah menjaga konsistensi dengan buku pedoman akuntansi berkaitan dengan pos-pos transitoris. Yang berikutnya adalah menghindari kesalahan atau kerepotan berkaitan dengan pos-pos antisipasi. Itu tujuan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dia disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Itu dasar penyusunan dari jurnal penyesuaian dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Dia dilakukan pada hari pertama pada periode berikutnya. Sebagai contoh misalnya, perusahaan melakukan penutupan buku dan penyusunan laporan keuangan periode tanggal 31 Desember 2009. Maka jurnal penyesuaian kembali itu dia dibuat pada tanggal 1 Januari tahun 2010. Nah, lantas akun-akun apa yang perlu penyesuaian? Yang pertama adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar.
Itu diperlukan akun penyesuaian. Yang kedua adalah pendapatan yang masih harus juga diterima. Itu juga perlu penyesuaian. Yang ketiga adalah biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu. Itu juga butuh jurnal penyesuaian. Berikutnya adalah pendapatan yang diterima lebih dahulu. Penyusutan bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain. Nah, pemakaian perlengkapan juga dalam hal ini office supplies dan store supplies. Nah, yang ketujuh kemungkinan piutang tidak dapat tertagih. Itu juga butuh jurnal penyesuaian. Nah, berikutnya adalah persediaan barang dagangan. Itu juga butuh jurnal penyesuaian. Nah, akun yang perlu penyesuaian itu adalah pertama adalah perlengkapan ya, atau supplies. Yang kedua adalah beban dibayar di muka. Nah, ini prepaid atau prepaid expense. Yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka atau deferred income. Keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima, accrued income. Yang kelima adalah beban yang masih harus dibayar juga, accrued expense, dan penyusutan aktivitas tetap atau depreciation. Yang ketujuh adalah penyediaan barang dagang atau merchandise inventory. Nah, ini akun yang perlu penyesuaian ya. Yang pertama itu misalnya beban dibayar di muka. Atau prepare expense itu dia dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Ini juga masih perlu penyesuaian. Nah, untuk pendapatan diterima di muka, deferred income, apakah dia dicatat sebagai utang atau dia dicatat sebagai pendapatan. Ini tergantung situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk dasar pencatatan akuntansi, di mana pelaporan pendapatan dan beban tadi, pertama adalah menggunakan basis akrual atau accrual basis dalam ini ada dasar waktu. Yang kedua adalah cash basis atau dasar tunai. Nah, accrual basis atau pendapatan dicatat ketika diberikan. Nah, biaya dicatat ketika terjadi. Itu perbedaannya ya dengan cash basis. Jadi untuk accrual basis ini dalam akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut itu terjadi. Jadi pendapatan dilaporkan pada saat perolehan dan beban pun dilaporkan pada saat dia timbul seperti itu. Nah, pendapatan dan beban itu sangat sesuai untuk ditandingkan dalam menentukan laba. Disandingkan maksudnya. Dia memerlukan jurnal penyesuaian pada periode akhir akuntansi. Nah, untuk menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Ini accrual basis ini juga digunakan di Indonesia. Accrual basis ini bila terjadi transaksi, itu dia terdapat dalam pemberian jasa, misalnya penjualan barang atau pengeluaran biaya. Maka transaksi tersebut akan dicatat dalam pembukuan dia sebagai pertama, apakah dia akan dicatat sebagai pendapatan atau dia akan dicatat sebagai biaya tanpa memandang apakah kas itu sudah diterima atau dia sudah dikeluarkan. Itu dasar accrual basis. Dia diakui saat terjadinya. Entah itu misalkan sudah diterima atau belum, dia diakui sebagai accrual basis. Nah, untuk konsep dasar yang digunakan yang pertama adalah periode akuntansi atau accounting period, prinsip pendapatan, revenue principle, dan prinsip penandingan atau matching principle. Untuk dasar accrual. Nah, untuk konsep time period, di mana kita mengharuskan informasi akuntansi itu dilaporkan pada interval waktu yang biasa. Itu konsep time period. Di mana rekening akun itu diperbaharui di akhir setiap periode akuntansi. Nah, sedangkan untuk accounting period, di mana bisnis menyiapkan laporan keuangan untuk periode tertentu untuk evaluasi kinerja. Jadi periode akuntansi sama dengan dia 1 tahun dia. Misalnya kalender 1 tahun itu dia 1 Januari sampai 31 Desember. Ada juga namanya kalender fiskal seperti itu. Jadi ini digunakan kalender fiskal ini bisa digunakan untuk tahun pajak seperti itu. Nah, untuk akhir periode merupakan titik terendah aktivitas bisnis dalam tahun tersebut.
Nah, sedangkan yang dikatakan dengan interim period itu, dia laporan keuangan yang berkurang dari 1 tahun, itu disebut interim period. Nah, untuk praktek akuntansi, dia mengadopsi suatu periode waktu artifisial untuk melakukan evaluasi kinerja. Jadi, konsep ini menyatakan bahwa informasi akuntansi itu perlu disajikan secara periodik, nah, sesuai asumsi periodicity. Jadi, interaksi dengan prinsip pengakuan pendapatan dan matching principle. Dia mengharuskan dilakukan pengukuran pendapatan secara akurat pada setiap periode. Sedangkan untuk revenue principle, jadi kapan mencatat pendapatan itu atau revenue. Pertama lagi itu pada saat dibayarkan, itu kita catat sebagai pendapatan. Berapa jumlah pendapatan yang harus dicatat? Yaitu dicatat sebesar nilai barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Nah, bagaimana pendapatan diakui? Jadi pada saat pemindahan kepemilikan atau transfer of title. Nah, pengakuan pendapatan dan penerimaan kas itu tidak harus terjadi pada saat waktu yang sama. Kalau dalam basis aktual. Nah, untuk matching principle di mana prinsip menandingkan antara beban dan pendapatan. Jadi matching principle ini adalah pencatatan beban. Nah, beban di sini adalah berkurangnya harta dan atau timbulnya kewajiban dalam proses perolehan pendapatan atau pengeluarannya kita lah, seperti itu yang dikatakan beban. Jadi beban itu diakui ketika manfaat atas beban tersebut itu diterima. Nah, yang berikutnya adalah bentuk case basis. Artinya sesuai dengan namanya, ketika kita menerima case itu baru dicatat. Jadi katakan yang pencatatan case basis adalah pencatatan akuntansi yang dilakukan apabila telah terjadi penerimaan atau kita penyaluran kas. Nah, pertama misalkan pendapatan atau revenue ini dilaporkan ketika kas itu diterima. Nah, itu baru dicatat berdasarnya case basis. Nah, beban juga atau expenses ini dilaporkan ketika kas itu dibayarkan. Jadi pendapatan dan beban itu tidak senantiasa ditandingkan. Ya. Sebagai contoh misalnya pada Januari 2002, perusahaan asuransi Prensa misalnya menjual polis asuransi kesehatan 3 tahun kepada klien. Nah, dalam kontrak tersebut, ya, klien harus membayar $150 in advance. Nah, dalam biaya lanjutannya in advance. Biaya tahunannya itu sebesar $20. Jadi, apakah pendapatan ini termasuk pendapatan atau apakah ini termasuk keuntungan atau kerugian? Untuk cash basis aktual misalkan dalam ribuan ya, tahun 2002 revenue adalah 50 ya, sepertinya seperti jelaskan ini. Ini ya selama 1 tahun, dalam 3 tahun yang sebesar $150.000, jadi per tahunnya adalah 50.000. Jadi per revenue-nya adalah pendapatannya 50. Nah, expense-nya itu biayanya adalah $20. Maka net income-nya adalah ketika dikurangi pendapatan dikurangi biaya, maka net income-nya adalah mengalami income sebesar $30 atau $30.000 ya. Bentuknya seribuan seperti itu. Sedangkan dalam case basis accounting, ya, tahun 2020 misalnya dia telah menerima pendapatan sebesar 150.000, maka dengan beban $20, maka net income tahun 2020 adalah $130.
Tetapi di tahun berikutnya 2003 dan 2004 itu dia mengalami kerugian kan, tidak ada pendapatan yang dicatat sebesar losnya sebesar $20 atau $20.000. Ini sebenarnya sama saja karena dia dicatat di awal untuk basis. Sementara untuk bentuk aktual basis itu dia dibagi rata. Misalnya aktual basis itu dia diakui misalnya revenue-nya 2002 itu sebesar 50, 2003 $50, 2004 $50. Maka net income-nya sebesar $30 per tahun. Sementara dalam dasar case basis keuntungan pemerintah itu sebesar $130, tapi kerugian loss bisa $20 karena tidak ada pendapatan tahun 2003 dan 2004. Sebenarnya ketika ditotalkan pun ya $130 ini dikurangi dengan $40, maka hasilnya tetap sama dengan metode aktual basis sebesar $90. Berikutnya kita akan membahas tentang transaksi implisit ya. Jadi dalam sebagian besar transaksi itu dicatat pada saat kejadian. Namun beberapa transaksi itu diakui pada akhir periode akuntansi. Jadi transaksi itu dia dikenal dengan namanya transaksi implisit. Jadi apa yang dimaksud dengan transaksi implisit di sini? Jadi dia merupakan peristiwa yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu
serta ada bukti pendukung bahwa transaksi tersebut itu terjadi. Jadi misalkan pengakuan itu dilakukan dengan melakukan jurnal penyesuaian pada periode akhir akuntansi. Jadi contohnya adalah depresiasi atau penyisipan. Itu yang mau dikatakan dengan transaksi implisit. Nah, mengapa dia terjadi transaksi implisit ini? Jadi transaksi yang bersifat eksplisit itu dia pertama adalah penerimaan bentuknya misalnya penerimaan dan pengeluaran kas ya. Misalnya pembelian secara kredit juga, penjualan secara kredit. Nah, secara keseluruhan hampir merupakan jurnal transaksi rutin harian jika dilihat dari pos di atas. Nah, jadi setiap pencatatan itu dia atau pencatatan transaksi di sini itu dia didukung oleh dokumen sumber. Nah, untuk proses jurnal penyesuaian di mana setiap jurnal penyesuaian akan mempengaruhi setidaknya satu perkiraan laba rugi ya, di mana beban atau pendapatan dan satu perkiraan neraca, dalam hal ini adalah harta atau kewajiban. Jadi dia dipersiapkan pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk penetapannya adalah pendapatan pada periode ketika dibayarkan atau biaya pada periode ketika terjadi. Ini akan mempengaruhi akun aset dan liabilitas atau kewajiban. Nah, dia diperlukan untuk jurnal penyesuaiannya diperlukan untuk mengukur berapa sih pendapatan bersihnya atau net income, bagaimana asetnya, bagaimana liabilitasnya atau kewajibannya. Jadi ini aturan jurnal penyesuaian ya. Bahasa Indonesia sepertinya. Oke. Untuk kas ya, di mana ya, untuk aturan ini untuk aturan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama itu tentang kas. Yang pertama adalah kas ya, di mana uang kas perusahaan pada umumnya itu disimpan di bank ya, uang kas. Nah, untuk pengambilan sewaktu-waktu itu dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Nah, pada akhir periode tertentu, bank akan melaporkan kepada perusahaan tentang saldo terakhirnya. Nah, biasanya akan terjadi perbedaan saldo antara catatan perusahaan dengan laporan bank. Nah, perbedaan tersebut itu bila terjadi karena terdapat transaksi yang belum dicatat salah satu pihak, tetapi sudah dicatat di pihak lain. Itu salah satunya. Kenapa perlu jurnal penyesuaian? Nah, transaksi yang telah dicatat oleh bank namun belum dicatat perusahaan, misalnya itu pembebanan biaya administrasi bank. Yang kedua misalnya pemberian pendapatan bunga oleh bank. Ketiga penagihan utang oleh bank. Keempat pelunasan utang perusahaan oleh bank. Nah, transaksi yang telah dicatat oleh perusahaan misalnya namun belum dicatat oleh bank juga biasanya adalah setoran ke bank yang masih dalam perjalanan, itu belum dicatat oleh pihak bank, atau cek dalam peredaran atau kesalahan pencatatan dalam perusahaan. Untuk kas jurnalnya misalnya di mana ada pendapatan bunga dari bank ya, maka bentuk jurnalnya adalah kas pendapatan bunga. Ini sebagai contoh ya. Misalnya juga kita mencatat ada beban administrasi bank, maka kita akan membuat jurnalnya adalah beban administrasi bank pada kas. Akan juga adanya penagihan piutang oleh bank, maka kita membuat catatan jurnal dengan akun kas pada piutang usaha. Jika misalkan kita adanya misalnya pelunasan utang oleh bank, maka
jurnalnya adalah utang usaha pada kas. Nah, untuk piutang, di mana penyebabnya adalah pertama adalah piutang yang harus dihapus. Ya. Itu butuh jurnal penyelesaian. Berikutnya adalah kesalahan pencatatan. Berikutnya adalah kelupaan pencatatan. Itu butuh jurnal penyelesaian. Makanya di mana kita menghapus piutang dengan pendekatan itu secara tidak langsung, di mana misalnya beban kerugian piutang besar 5.000 dan pada cadangan kerugian piutang itu termasuk jurnalnya. Nah, untuk penghapusan piutang juga misalnya beban kerugian bank pada piutang usaha jurnalnya. Atau membuat jurnal untuk misalnya adanya pelunasan piutang gitu yang belum dicatat, maka jurnalnya itu adalah kas pada piutang usaha seperti itu. Nah, untuk beban dibayar di muka, misalnya pembayaran di muka itu atas biaya-biaya ya, dia dicatat sebagai aktiva. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu mencatat sejumlah uang yang digunakan sebagai biaya. Itu yang dikatakan yang beban dibayar di muka. Nah, misalnya dibayar iklan untuk 10 kali penerbitan sebesar 90.000 pada tanggal 12 Januari. Nah, iklan yang telah menjadi beban bulan ini adalah 2 kali. Sehingga beban iklan untuk bulan ini adalah 2/10 dikali RP, ini rumusnya ada per 10, N per 10 dikali 90.000 sama dengan 18.000. Nah, yang untuk jurnalnya itu dia mencatat iklan untuk 10 kali penerbitan dengan pendekatan kata di mana atau pendekatan apa, di mana iklan dibayar di muka sebesar 90.000 dan dengan pendekatan dengan pada kas ya seperti itu. Iklan dibayar di muka pada kas. Nah, untuk beban iklan membayar mencatat penyesuaiannya, mana beban iklan pada iklan dibayar di muka adalah sebesar 18.000. Nah, untuk contoh pendekatan beban, misalnya dibayar iklan untuk 10 kali penerbitan sebesar 90.000 pada tanggal 20 Januari. Nah, iklan yang telah menjadi beban bulan ini adalah 2 kali, sehingga iklan yang belum dibayar itu adalah sebesar 8 kali. Maka iklan yang dibayar di muka untuk 8 kali tadi, nah 8/10 dikali RP 90.000 sama dengan 72.000. Jadi beban iklan pada kas sebesar 90.000 dan pada iklan dibayar di muka pada beban iklan sebesar 72.000. Jadi 72.000 yang ini 2 kali tidak dibayar, negara kedua 18.000 jika diterima juga, maka akan mendapatkan angka 90.000 untuk 10 kali pembayaran iklan. Ya, 2/10 ini maksudnya ini 10 kali penerbitan seperti itu. Nah, untuk perlengkapan, diketahui saldo perlengkapan saldo pada neraca saldo sebesar 293.000. Nah, untuk penyesuaian perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Januari adalah 45.000. Nah, sehingga perlengkapan yang dipakai bulan ini atau beban perlengkapan adalah 593.000 dikurangi 45.000 sama dengan 248.000. Nah, ini
jumlah awalnya dikurangi perlengkapan yang saya dipakai itu sebesar 248.000. Maka penjurnalannya adalah beban perlengkapan sebesar 248.000 pada perlengkapan salon sebesar 248.000 untuk jurnal penyesuaiannya. Karena yang dipakai hanya sebesar 248.000, sementara masih ada sisa perlengkapan sebesar 45 yang belum dipakai. Untuk depresiasi atau penyusutan yang ini adalah plan aset, di mana dia merupakan adalah aset yang terwujud atau tangible, berwujud yang bisa dilihat dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Nah, untuk penyusutannya, di mana alokasi biaya plan aset ini atau aset yang berwujud ini untuk membiayai selama masa penyusutan aset itu dialokasikan penyusutannya. Yang tidak kena penyusutan itu hanya tanah, karena nilainya selalu bertambah. Untuk penyusutan aktiva tetap, di mana aktiva tetap itu seperti peralatan kantor yang plan aset ini, aktiva tetap seperti peralatan kantor, kendaraan, gedung, dan mesin dan lain-lain itu, dia disusutkan sebagai konsekuensi logis bahwa aktiva tetap tersebut telah digunakan untuk aktivitas perusahaan. Nah, penyusutan aktiva tetap menggunakan akun kontra, yaitu seperti akumulasi penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan kendaraan, dan lain-lain. Nah, besaran penyusutan itu bisa diperoleh dari persentase tertentu, metode tertentu, misalnya metode garis lurus, jumlah angka tahun, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya untuk peralatan penyusutan peralatan kantor yang ditetapkan 12% per tahun. Nah, peralatan salonnya adalah 2.200.000 ya. Sehingga penuntutan peralatan kantor selanjutnya dikali per 12 bulan sama dikali dengan 2.200.000, hasilnya adalah 22.000. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban penuntutan peralatan kantor pada akumulasi penuntutan peralatan kantor sebesar 22.000. Jadi 12% penyusutannya per bulan ini ya. Jadi sebesar itu 22.000 itu per bulan. Nah, untuk akumulasi penyusutan untuk kontra aset, di mana untuk normal credit balance yang selalu dipasangkan dengan akun yang terkait ya. Ini merupakan jumlah dari seluruh penyusutan yang dicatat dalam plan aset. Jadi nilai bukunya itu sama dengan lebih besar daripada biaya dikurangi akumulasi penyusutan. Itu untuk nilai buku. Dikatakan nilai buku di sini adalah biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, untuk accurate expense, beban aktual, yang merupakan beban yang masih harus dibayar. Dia juga merupakan lawan atau kebalikan dari biaya yang dibayar di kita. Dan beban yang masih harus dibayar ini merupakan jumlah beban yang menurut waktunya diakui atau ditanggung sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Namun karena alasan-alasan tertentu, pembayaran beban tersebut itu belum dilakukan. Nah, beban tersebut merupakan utang bagi perusahaan. Sebagai contohnya, misalnya diketahui perusahaan belum membayar gaji sebesar 90.000. Maka jurnal penyesuaian adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 90.000. Itu contoh pertama. Nah, untuk pendapatan diterima di muka, di mana terkadang pelanggan memberikan pembayaran terlebih dahulu, padahal jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Nah, contohnya misalnya sewa selama 3 bulan sebesar 300.000 diterima pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 31 Januari, 30 Januari hanya sebesar 140.000 yang dapat dibukukan sebagai pendapatan. Nah, maka untuk jurnal penyesuaiannya, di mana kita mencatat pendapatan diterima muka dengan pendapatan cash yang sebesar gas pada sewa diterima muka. Untuk cash. Nah, penyesuaiannya, ya, sewa diterima muka pada pendapatan sewa sebesar 120.000. Untuk
1 bulan seperti itu. Jadi pendapatan tersebut terkadang itu langsung diakui sebagai pendapatan dalam pendekatan akrual atau periodis, di mana penjelasan di atas itu adalah pendekatan cash misalnya, sehingga sewa diterima di muka adalah 360.000 kurang 120.000, maka sama dengan 240.000. Nah, untuk mencatat pendapatan aktual, catat sebelumnya, di mana kas sebesar 360.000 pada pendapatan sewa sebesar 360.000. Sedangkan untuk penyesuaiannya, untuk pendapatan sewanya sebesar 240.000 pada sewa diterima di muka sebesar 240.000. Karena 1 bulannya kan sudah dibayar pada tahun ini ya, 120.000. Maka yang tersisa itu sisa 240.000 ya. Untuk barang pendapatan sewa yang masih akan terima itu sebesar 240.000 dua kali lagi. Nah, sebagai latihan ya, mana untuk persediaan barang dagang, untuk bisa rugi laba ya atau laba rugi. Nah, persediaan barang dagang yang kedua adalah harga pokok penjualan, ketiga misalnya tanpa di jurnal. Sebagai contoh ya, di mana neraca saldo per tanggal 31 Desember 1900, di mana persediaan barang dagang sebesar di debit itu sebesar 11.250.000. Nah, untuk dilakukan pembelian sebesar 15 juta. Nah, untuk ongkos angkut pembeliannya sebesar 500.000. Nah, untuk retur pembeliannya sebesar 1 juta dikreditkan, dan potongan pembelian sebesar 750.000 dikreditkan. Nah, di kolom kredit maksud saya. Nah, data penyesuaian 31 Desember tahun 1900 itu, di mana nilai persediaan barang air sebesar 12.500.000 sebagai contoh. Nah, untuk penyesuaian metode ikhtisar rugi laba, di mana 31 Desember tahun 90, di mana ikhtisar laba ruginya persediaan awalnya jika dijurnalkan adalah 11.250 pada persediaan awal 11.250. Untuk persediaan akhirnya 12.500 pada ikhtisar rugi laba atau laba rugi sebesar 12.500. Itu metode penyesuaian ikhtisar laba rugi. Sedangkan untuk penyesuaian metode harga pokok penjualan, di mana seperti terlihat di lampiran ini, di mana harga pokok penjualan sebesar 46.250.000 diakumulasi dari persediaan barang awal sebesar 11.350 ditambah dengan pembelian 2 juta dengan ongkos angkut pembelian sebesar, maka mendapatkan harga pokok penjualan sebesar 26.250. Nah, sedangkan persediaan barang akhir sebesar 12.500 ditambah dengan retur pembelian sebesar 1 juta dan potongan pembelian sebesar 750.000, maka harga pokok penjualan adalah 14.250.000. Untuk mencatat persediaan perlengkapan misalnya ini air jurnal penyesuaian tahun 90 ya 31 Desember tahun 90, di mana perlengkapan toko sebesar 500.000,
pada perlengkapan toko sebesar 500.000. Jadi 1.250.000 dikurang 750.000 seperti itu. Harga perlengkapan kantor sebesar 1.300.000 pada perlengkapan kantor sejumlah 1.300.000. Nah, untuk penyusutan aktivitas sebagai contoh misalnya neraca saldo per 31 Desember tahun 90 di mana dulu sebesar 10 juta mencapai pada debit pada akumulasi penyusutan itu sebesar 2 juta kredit mencapai sebesar 5 juta. Maka data penyesuaian 1% biar 90 di mana itu disebutkan misalnya 10% dari gedung itu disebutkan 10% dari harga beli, maka inventaris disebutkan sebesar 500.000. Makanya jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan gedung sebesar 1 juta pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 1 juta. 10% dari 10 juta. Sedangkan untuk biaya penyesuaian inventaris itu pada akumulasi penyesuaian inventaris sebesar 500.000. Nah, kan biaya-biaya yang masih harus dibayar, misalnya sebagai contoh neraca saldo per 31 Desember 1 tahun 90 di mana biaya gaji atau beban gaji sebesar 400.000, sedangkan pajak penghasilannya adalah 150.000. Maka data penyesuaiannya per 31 Desember 90, nah, gaji yang terutang sebesar 20.000 dan taksiran penghasilan sebesar 175.000. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya per 31 Desember, biaya gaji pada gaji yang masih harus dibayar sebesar 20.000 yang terutang ya, pada biaya gaji pada gaji yang masih harus dibayar sebesar 20.000 dan pajak penghasilan sebesar 25.000, di mana PPh-nya atau pajak penghasilannya yang dibayar adalah 175.000 dikurangi dengan 150 sebagai pajak penghasilan, maka mendapatkan hasil 25.000. Nah, untuk pendapatan yang masih harus dibayar, ya, yang masih harus diterima, misalnya dalam neraca saldo per 31 Desember tahun 90, pendapatan bunga adalah 50.000. Jatuh pada sisi kredit. Nah, data penyesuaiannya yang bunga yang belum diterima sebesar 50.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah seperti di bawah ini yang terlihat dalam layar, bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. 20.000. Sedangkan biaya dibayar di muka, sebagai contoh misalnya neraca saldo per 31 Desember tahun 90 di mana asuransi dibayar di muka sebesar 1.640.000, catat pada sisi debit dan biaya sewa sebesar 1.200.000. Seperti juga pada sisi debit di mana data penyesuaian per 31 Desember tahun 90, asuransi yang telah dibayar untuk 3 tahun dimulai 1 Januari tahun 90, di mana kontrak sewa selama 4 tahun dimulai awal Juli tahun 90. Ayat penyesuaian 31 Desember tahun 90 adalah pertama adalah biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi 1.620.000 dikali 1/3, ya, selama 3 tahun ya, 1 tahun dibagi 3 tahun akan menghasilkan nilai 540.000 pada biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 540.000. Sedangkan sewa dibayar di muka sebesar 900.000 dan pada biaya sewa sebesar 900.000 ini diperoleh dari 18 per 24 dikali 1.200.000 untuk sewa dibayar muka sebesar
Yang total 18 bulan. 24 sini adalah 24 bulan. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya per 31 Desember tahun 90, di mana bunga diterima di muka sebesar 1 juta pada pendapatan bunga sebesar 1 juta. Di mana 1 juta ini diperoleh dari 10 ke 12 dikali 1 juta 200. Nah, pendapatan sewa 2 juta 800 dikali dengan sewa diterima di muka 2 juta 800 ini diperoleh oleh 5 per 12 dikali 4 juta 800. Ini kan angka 2 juta 800. Untuk penaksiran piutang dan kartu lagi, sebagai contohnya, pada tanggal 31 Desember tahun 60, piutang sebesar 10 juta, pada cadangan penghapusan piutang sebesar 500.000. Nah, data penyesuaian 31 Desember tahun 90, di mana kerugian penghapusan piutang tahun ini sebesar 200.000. Cadangan penghapusan piutang ditaksir dengan persen dari piutang. Maka dia penghapusan piutang pada cadangan penghapusan piutang sebesar 200.000. Nah, yang kedua lah biaya penghapusan piutang pada cadangan penghapusan piutang sebesar 100.000. Ini diperoleh dari 6% kali dengan 10 juta. Dalam 500.000. Hasilnya adalah 100.000. Untuk penyesuaian saldo kas dengan rekening koran, misalnya sebagai contoh neraca saldo 31 Desember tahun 90, kas sebesar 7.500.000, pada kas dan kas juga dibangun sebesar 10.250.000. Nah, data penyesuaian 31 Desember tahun 90, saldo rekening koran menunjukkan saldo kredit sebesar 10.500.000 selisih dengan saldo kas disebabkan bank telah mendebit biaya administrasi sebesar 100.000 dan mengkredit jasa giro sebesar 31.000 kedua. Nah, pos ini belum dicatat kepada perusahaan seperti itu. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya per 31 Desember tahun 90, di mana kas di bank sebesar 250.000, biaya administrasi sebesar 100.000, pada pendapatan bunga sebesar 350.000. Ini untuk ayat jurnal penyesuaiannya. Baik, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini tentang jurnal penyesuaian. Seperti biasa, saudara-saudara kalian absen dalam materi ini yang akan saya posting di YouTube. Saudara-saudara akan merangkum materi di buku yang telah saya berikan untuk sebesar sebanyak 3 lembar. Ya, banyak lembar. Dan dapat kesimpulannya adalah baik. Saja materi kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut di kelas offline ya. Kita akan masuk kelas offline untuk membahas ini mungkin di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.